Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali, walaupun tidak secara langsung, tetapi kita dapat dipertemukan dengan hanya bertatap layar saja. Dan alhamdulillah kita diberi kesehatan, kenikmatan yang sangat melimpah oleh Allah SWT, karena kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa barusan dapat dilancarkan pembelajaran kali ini dengan baik dan lancar. Selanjutnya, ada yang tahu kita akan membahas apa? Seperti yang sudah saya omongkan kemarin, kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah, yang mana materi ini sudah kalian buat mind mappingnya. Mari kita bahas bersama, yaitu ada strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama, pada periode ini Rasulullah SAW melakukan strategi, yaitu meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Bagaimana cara Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan beliau membangun masjid sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan umat kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dan juga Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Ansor. Nah, siapa yang tahu apa itu kaum Ansor? Nah, betul sekali bahwa kaum Ansor itu adalah kaum muslim yang ada di Madinah dengan kaum muhajirin, yaitu muslim yang berada di Mekah. Beliau mempertemukan dan mengikat mereka dalam satu hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan demikian, Rasulullah telah membangun sebuah ikatan persaudaraan, bukan semata-mata karena hubungan darah, melainkan karena ikatan agama. Terus yang kedua, Rasulullah SAW menciptakan kesejahteraan umum. Nabi Muhammad SAW
selalu menganjurkan kepada kita pengikutnya untuk bekerja dengan tekun. Bekerja tujuannya tak lain dan tidak bukan demi kesejahteraan rakyat Madinah ke depannya. Yang mana anjuran Rasulullah ini dikenal sebagai etos kerja, yaitu semangat dalam bekerja dengan tekun untuk mencapai kesejahteraan di masa depan. Lalu di bidang sosial, Rasulullah mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat yang nantinya akan diberikan kepada fakir miskin di Madinah. Ini dilakukan sebagai bentuk pembiasaan kaum muslimin untuk memiliki sifat gemar tolong menolong terhadap sesama. Ya, tahu sendiri bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang mana membutuhkan manusia yang lain. Jadi Rasulullah SAW menanamkan sifat tolong menolong kepada kaum muslimin agar dapat terbentuk sifat-sifat yang baik. Lalu yang ketiga ada mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar Islam, Rasulullah SAW berpendapat bahwa dibutuhkan orang-orang yang pandai dalam bidangnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memperhatikan masalah pendidikan. Beliau membangun beberapa pusat pendidikan seperti majelis umum, majelis ilmu, pondok taklim, dan lain sebagainya. Yang mana itu adalah suatu terobosan untuk mengembangkan intelektual kaum muslimin di Madinah agar dapat bersaing dengan kaum-kaum yang lain. Lalu yang keempat, strategi yang keempat dalam dakwah Rasulullah di Madinah adalah meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Rasulullah mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, Nabi itu membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Yang mana di sini Rasulullah mempersatukan golongan Yahudi dari berbagai kaum Bani. Lalu adapun inti dari Piagam Madinah tersebut yaitu kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Jadi kaum muslimin dengan kaum Yahudi diharapkan Rasulullah SAW mengikuti peperangan bersama dan bekerja sama dalam menumpas kedoliman. Lalu kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Di sini Rasulullah tidak ada yang namanya membeda-bedakan antara kaum muslimin dengan kaum non muslim. Lalu ya perjanjian selanjutnya, kaum Yahudi tetap dengan keagama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin tetap dengan agama
mereka masing-masing. Yang mana Rasulullah tidak memaksakan bagi kaum Yahudi untuk masuk ke dalam agama Muslim. Begitu pula sebaliknya, kaum Muslimin tidak wajib untuk masuk kepada agama Yahudi. Lalu selanjutnya, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Lalu kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi dan menghadapi musuh. Mana itu saling membantu satu sama lain karena di dalam satu negara, dan di situ diberlakukan tidak ada pembedaan sama sekali antara kaum Yahudi maupun Muslimin. Lalu kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan dan kezaliman. Lalu kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Lalu yang terakhir, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Yang mana dari kaum Yahudi, dari kaum manapun, dari itu Muslim non Muslim lah, semua agama dari tua maupun bocah akan dijamin keselamatannya oleh Rasulullah, tetapi tidak dengan orang yang berbuat jahat. Lalu apakah sudah paham anak-anak? Alhamdulillah jika sudah paham. Lalu untuk minggu depan saya harapkan untuk membuat mind mapping dengan materi apa ya, strategi dakwah Rasulullah di periode Mekah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.